Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhan nas, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan unsur Porkompimda serta jamaah Idul Fitri 1443 Hijriah yang dirahmati Allah. Hari penuh kebahagiaan. Di saat-saat 1 bulan penuh kita telah melakukan satu ritual peperangan fisik dan psikis, peperangan dan perjuangan zahir dan batin kita dalam menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan itu penuh berkah. Semoga saja komitmen Allah di dalam Al-Baqarah 183 benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, nyantanyo yang ditau,
Wahai orang-orang yang beriman, kita semua yang disuruh oleh Allah, berpuasalah sebagaimana puasa yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelummu. Ending yang ingin Allah berikan kepada kita adalah la'allakum tattaqun. Kelak di hari Idul Fitri ini, kita semua diwisuda dalam titel kita takwa. Maka pantas pada pagi yang amat berbahagia ini, wajah-wajah masyarakat yang lebaran pada hari ini terlihat lebih ceria dan lepas, macam orang-orang sedang wisuda di perguruan tinggi masing-masing. Kita bisa merasakan yang sudah kuliah, yang sudah wisuda. Yang belum kuliah, coba-coba. Di saat kita wisuda, ada yang sebahagian meng-fashion diri dengan rambut, dengan baju, dengan muka yang terlihat di dalam ajang wisuda itu orang-orang lepas tanpa beban. Tak ada lagi beda pada hari wisuda itu. Yang selesai 4 tahun, yang selesai 6 tahun, ada yang selesai 12 tahun. Tapi wajah mereka ceria dan baju mereka sama, yaitu baju toga. Hari ini pun sidang jamaah, kita melihat aura-aura ceria. Ada ceria karena sudah menyelesaikan 30 hari Ramadan. Ada ceria, saya 29 sajalah. Dan ada yang paling bahagia yang cuma 20 hari. Ada lagi yang lebih ceria, dia enggak tahu Ramadan sudah habis karena memang fiuro pun hanai puasa. Keceriaan Ramadan, keceriaan Idul Fitri ini bisa kita lihat kiri kanan kita. Sebahagian memang baju baru, sebahagian jam baru, si sengaja gerek-gerek dengan jam baru. Sebahagian handphone baru, yang ada uang mobil baru. Masuk Pak Kandepak Syekh Barat Daya, motor baru. Sebahagian rumah baru. Sebahagian lagi enggak cukup dengan mobil dan rumah baru, istri pun baru. Inilah ekspresi dari Idul Fitri yang penuh dengan ceria. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri itu kembali suci, kembali bersih. Allah berikan titel takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13 paling ujung ayatnya di akhir. Kehormatan, kemuliaan di sisi Allah bukan karena jabatan. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena darah keturunan. Kemuliaan dari Allah bukan karena high class persahabatan dan gaulan. Tapi kemuliaan di sisi Allah adalah atqakum. Siapa yang paling bertakwa. So yang tongon Allah, so yang pubut jioh peceget, so yang pubut jioh tegah yang larang Allah han gekerja. Dan nilai takwa serta karakter takwa itu tidak bisa diukur oleh perilaku terpujinya selama Ramadan. Hana bisa tahu ko ojihnya takwanya. Lepas takwa Allah sekda Aceh lah juga nyan takwa. Itu nama. Tapi takwa setelah Ramadan berakhir,
Idul Fitri hari ini menjadi start, menjadi awal kita sudah selesai dengan urusan hati yang kotor. Kita sudah selesai dengan urusan sifat pemalas. Kita sudah selesai dengan urusan zalim menzalim. Kita sudah selesai urusan benci membenci. Maka pada hari raya Idul Fitri ini khatib menarik untuk mereview hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna fi jasadi mudghah iza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Bila baik darah itu, karakter manusia itu akan terlihat baik. Tapi apabila buruk darah tersebut, ipegah haba sakit hati, ikemalon tersinggung gop, itarik napah mube napah, itu karakter orang buruk hatinya. Dan segumpal darah itu, itulah hati. Sehingga Imam Al-Ghazali mengadopsi satu hadis Rasulullah karena saking pentingnya Idul Fitri kembali suci, dan kesucian itu lebih dominan ditekankan pada kesucian hati. Imam Al-Ghazali sebagai seorang sufi besar dalam sejarah Islam mengadopsi sebuah sabda Rasulullah an Abi Talhah Al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa la tamathil. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini sesuai dengan matan hadisnya diberi makna tidak masuk malaikat ke dalam sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjing atau patung. Makna tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang ada anjing atau patung muttafaqun alaih, para mufassir sepakat, para penterjemah dan pentafsir hadis, bahwa makna matan sesuai dengan apa adanya. Tapi Imam Al-Ghazali memaknai secara insyari, secara isyarat. Tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang ada anjing. Imam Al-Ghazali menafsirkan tidak masuk kebenaran dalam hati seseorang hamba. Tidak tersimpan pahala kebajikan di dalam hati seseorang hamba selama dalam hati hamba itu ada kebencian, ada sifat rakus, sombong, takabur, ria, curang, serakah, loba, tamak, iri, dengki, fitnah, hasud, ria, dan sejenisnya. Puturut angin, putuh talo sidang jamaah. Bak puturut putro cukup le malai raja. Puturut nafsu malai hanali. Bak puturut hati cukup le ureng binasa. Kenapa ada polisi yang ditangkap? Idealnya polisi itu menangkap para pelaku kejahatan. Kenapa ada jaksa yang dituntut? Sementara tugas jaksa adalah penuntut umum. Kenapa ada hakim yang dihukum? Bukankah hakim itu sebagai penghukum terhadap terdakwa dan terpidana?
Kenapa ada sipir yang di penjara? Sipir itu menjaga orang yang ada dalam penjara. Tapi dewasa ini sipir yang masuk penjara, yang dalam penjara menjaga sipir. Katanya mbak orang penjara, pakon menjaga sipir, menyahankan sabu-sabu cukup lancar di dalam kono. Payah tak jaga sipir. Dan dewasa ini Tengku justru dinasehati. Kamu di Aceh Raya, Banda Aceh, kan dinasehati Tengku. Ideal Tengku menasehati, justru Tengku dirajam. Tengku dirajam. Kenapa ini bisa terjadi? Bermuara tunggal, hatinya yang belum selesai. Persoalan domestik. Hati yang membuat anak durhaka kepada orang tua. Hati yang membuat istri durhaka kepada suami dan suami merendahkan istri. Hati yang membuat bawahan menentang atasan, atasan merendahkan bawahan. Karena klaim diri kita, sering klaim diri kita, sehingga kenapa kita nggak baik dengan tetangga? Nggak baik dengan tetangga, urusan yang cukup remeh-temeh. Urusan sampah, on mamplam tetangga, rod urumoh tanyo. Manok tetangga, urumoh tanyo. Umpun manok tetangga, urumoh getanyo. Awate tuh boh manok tetangga, kau rumoh droji. Kan persoalan itu. Karena kita nggak baik-baik dengan tetangga, 10 ekor ayam tetangga tiap hari kita beri umpan, waktu disembelih 1 biji pun nggak pernah, 1 piring pun diantar ke rumah. Kenapa? Karena kita mencengom dengan tetangga. Tapi kalau kita baik dengan tetangga, hai Pak Ubay, nyo kan manok dron ti uro urumoh lun. Dron hana pelarap, hana pelai pergi umpung, hana pelai pergi umpung. Umpuna di rumah lun, na bak rumah lon nempuna idron pemilik mentong, tapi kan uro-uro raya tak bagi 2 lah hai Pak Ubay. Kalau kita baik sowan, tapi karena ada penyakit ambo lain kepitiang, ambo nan urang yang lain sadoa anjing. Klaim deklarasi diri kita yang paling bersih. Seorang perempuan muda di Bandara Kuala Namu menunggu pesawat Wing Air, pesawat dari Medan Kuala Namu Medan ke Banda Aceh sudah sering dengan Wing Air. Di saat dia mendengar pengumuman penerbangan ke Banda Aceh, terjadi penundaan beberapa menit. Karena merasa bahwa masih ada waktu untuk cari makanan, si ibu muda keluar dari ruang tunggu cari kentang goreng. Itu bit ulua jablo kentang goreng. Leh geblo kentang goreng nama jalah remaja. Geblo nyan saboh menemani dia untuk menunggu kapal pesawat lepas landas. Tengok gebaca tingat ke kentang na bak samping gepajo. Karena tempat duduk itu muat 3 orang, berarti di tengah kentang goreng, ibu itu di sebelah kiri, ada 1 penumpang lain bapak-bapak di sebelahnya. Sine kentang di kap le inongnya, di bapaknya pun sine cit kekerling. Bit bapaknya hana male hanaku mahna talam kagecok kentang lun. Dipercepat oleh ibu muda ini, bapak itu pun berenergi juga dia, mempercepat juga dia. Ada tanya ragamnya kan menyot ing kalon mak gop tingat ke mak dro. Kalon anak gop tingat ke anak menyot kalon inong gop duo inong dro. Nyan ibu-ibu nyan fitrah manusia, ada lon tengku pun kadang menanci. Tapi menyatakan lon Pak Akmal Ibrahim tip taboh, Akmal Abzal kemungkinan taboh sih. Apa yang terjadi?
Ketika habis kentang, bapak itu tersenyum. Sang ibu le alih 6 rakaat ke puluh napa. Hingga terdengar pengumuman para penumpang Wing Air tujuan Banda Aceh segera menaiki pesawat dari pintu 6. Si ibunya gecok barang bagah-bagah gue berangkat dimekin lek bapaknya yang tuha itu. Dek, terima kasih ya atas kentang gorengnya. Bekayem kalau bahasa Aceh kan, bekayem menan, melecehkan, bekayem. Naik terus dia pesawat. Setelah pesawat lepas landas barang 3-4-5 menit, awak kabin memberi pengumuman sudah boleh beraktivitas. Yang mau ke toilet, mau kemana silahkan. Sang ibu muda teringat ada bacaan dia yang sedang enak tapi terputus sesaat. Dia ambil majalahnya di samping tas, tanpa sengaja tertarik satu kantong. Waktu dia tarik satu kantong dari samping tasnya, betapa terkejutnya sang ibu. Dia buka cepat-cepat. Ternyata dalam kantong kreseknya itu utuh masih berisi kentang goreng. Lagi nyo ke kenyan. Berarti bono kon kentang lo no. Hari demi hari yang kita lalui sidang jamaah, saya harus katakan jujur, sebaik apapun pemerintah daerah membangun negeri ini, karena negatif thinking dan negatif image telah tertanam mendarah daging dalam kepala kita, tak ada satupun pengakuan kebenaran dan kesuksesan orang. Tanyo sabi-sabi tipak ban lam gawang draw. Dalam pemilu 2019 saya selalu mengingatkan lewat berbagai macam media. Untuk tadi Pak Ban lam gawang draw. Kita tidak bisa lagi membedakan mana pahlawan, mana pecundang. Hujat orang, hujat kita. Takbir orang, takbir kita. Orang takbir punya kepentingan, kita takbir hanya mampu kepentingan. Maka saya ingatkan, gema takbir yang diucapkan oleh para pihak, nanti takbir melawan kezaliman, it is okay. Nanti akan ada takbir melawan kebenaran. Maka sabo statement seseorang lu dengo, nyo aku dengo, sago jeh takbir, sago nyo takbir. Jeh kebenaran, nyo kebenaran. Itu satu. Jaga hati. 1 Syawal ini sidang jamaah harus mampu kembali kita kepada fitrah. Bersihkan hati, tanamkan kasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini orang beriman ini bersaudara. Setelah bersih hati, mari kita saling memaafkan. Nyo luhur raya, saling memaafkan. Be kecupi ku gura-gura. Untuk buka lam WhatsApp, hujat lam, jangan seperti itu. Mari kita bersaudara. Kita bersaudara. Innamal mu'minu ikhwah. Kita ini bersaudara. Al-Islam kal jasadi wahid. Maka karena kita bersaudara, sesama muslim tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling menganiaya, apalagi saling menzalimi. Karena fitrah manusia, namanya fitrah manusia, toh fitrah manusia. Saboh saat sufi pada satu daerah, seorang filosof, dia menemukan ular jatuh di tengah bara api. Ada puirot. Tiba-tiba sufi tersebut menarik ular dari bara api. Awate ditarik ulunya dari bara api, trap ditarik. Bukan terima kasih disampaikan oleh ular, tapi dipatok tangan si sufi. Prap dipatok. Awate dipatok, terkejut.
kembali jatuh apinya, ularnya ke dalam bara api. Getarik kembali. Coba getarik kembali ular. Awatnya getarik kali kedua, dok, gepatok kembali tangan Supi tersebut. Hingga saking terkejut, ular itu dilempar menjauh dari api. Ada beberapa pemuda yang melihat, mendekati Supi tersebut. Wahai bapak, gerangan apa yang Anda lakukan? Saya memperhatikan dari jauh Anda menarik ular dari bara api, dipatok, jatuh, dipatok. Maunya bahasa Aceh, kok ngecadron, bangai cadron. Apa jawab Supi tersebut? Wahai anak muda, fitrah ular, nyono dengar begot jamaah. Karakter ular itu memang beda dengan karakter kita manusia. Karakter ular itu menggigit, bukan hanya kita manusia digigit, tiang masjid dipatok, ule dipatok, kebe dipatok, canggu ipajo, itu karakter ular. Tapi bukan karena ular itu punya karakter yang sangat membahayakan dengan kita manusia, hilang karakter manusia berkasih sayang. Itanyo, bule baklon kaci cuba, bule baklon darah bakah. Munyo darah lon mengalir nyawang bakah. Kita ini jangankan kita mengalah, justru kita perlihatkan keberanian dan kesombongan kita. Inilah beda karakter manusia dewasa ini. Maka timbul saling menghujat. Lo halon tem, kau je kaikun ke lon, hana lon pokok je menyo kaikun ke lon harus menjak putupat. Kalau perlu aku lapor pak polisi. Enggak akan pernah selesai masalah. Kita hilang kasih sayang ketika Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, aku ingin satu produk platinum, namanya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dapat protes dari malaikat. Nyan ya Allah, bebek nanti ipu zalim di muka bumi. Hananya urusan dun. Manusia pertama Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di saat produk Adam itu telah paripurna, Allah minta kepada para malaikat, hormati Adam, sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud menghargai Adam, kecuali iblis. Menyo bahasa gasa kena dia pegah, tanyonyo sama profesi tanyo dalam pandangan Allah. Tidak boleh ada satu manusia merendahkan manusia yang lain. Tidak boleh ada orang yang punya jabatan merendahkan orang yang tidak ada jabatan. Karena nyan tanyo sama pandangan Allah. Maka menyona urang yang saling merendahkan, nyan adalah manusia. Casingnya, hatinya adalah iblis. Maka saya tutup dengan satu cerita singkat, Laila Majnun. Ini contoh cerita singkat. Laila Majnun suatu hari diceritakan oleh Jalaluddin Rumi mengejar anjing kampungnya si Laila. Di saat anjing yang dikejar itu melintasi masjid, orang-orang merasa terganggu. Bit si Majnun. Majnun itu Qais, nama aslinya dipanggil Majnun, orang Pungo. Bit si Majnunnya ileb ase rod ke masjid. Setelah selesai salat, jamaah mencari Majnun. Hai Majnun, untuk apa kau kejar anjing hingga melintasi pekarangan masjid tadi? Apa kata Majnun? Aku melihat ada orang yang mengejar dan melemparin anjing. Maka aku bukan mengejar anjing. Kamu kejar apa juga? Saya mengejar orang yang kejar anjing karena orang itu melemparin anjing. Apa urusan ran di ramah saja kebengeran? Sungguh karena Allah, dia bilang oleh Majnun. Anjing itu anjingnya kampung si Laila.
Mamanya kampung si Laila kenapa? Sungguh karena Allah, aku mencintai seseutuhnya si Laila, maka aku mencintai lat batat kaya bate ulat pacat ase cage yang berasal dari kampung si Laila. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Murid-murid Rumi bertanya, "Ma makna? Apa makna cerita itu wahai Rumi?" Si Majnun mengejar orang lain agar jangan melemparin anjing si Laila, karena rasa cintanya kepada Laila, dia mencintai semua hal-hal yang datang dari kampung Laila. Rumi menjawab, "Wahai murid-muridku, orang yang mengatakan mencintai Allah, dia harus mencintai segenap takdir Allah. Orang yang mencintai dan mengharap surga Allah, sebenarnya yang kaya menghargai yang miskin. Yang miskin nggak usah mencaci orang kaya, apalagi kalau dia kaya kikir, nggak usah. Yang alim menyayangi yang jahil menghormati orang alim. Yang punya jabatan jangan rendahkan yang non-job. Yang non-job menghargai orang punya jabatan, karena ada jabatan tidak ada jabatan, kaya dia atau miskin dia, alim dia atau awam dia, bukanlah pilihan dia, semua itu adalah takdir Allah. Maka seorang muslim, kata Rumi, kalau dia betul-betul mengharap kasih dan cinta Allah, dia harus menebarkan cinta dan kasihnya sesama. Demikian paparan saya pada pagi yang berbahagia ini. Maka menyambut Idul Fitri yang penuh berkah ini, keluarlah dari masjid ini dengan saling memaafkan. Siapapun yang pernah kita sakiti, apalagi dampak pemilu 2019 di Prabowo dengan Sandiaga Uno, kalam gitiak Jokowi, itanyo pemilu 2019 roan uke mantong bermusuhan. Padahal sabi-sabi ulun tuan kun, so mantong yang jid ke presiden, sabi ulun tuan kun, so mantong yang jid ke presiden, rezeki ngon tagawo, tro ngon tamita, sulit ke pangkai, kanjai ke labah. Polemik pemilu 2019 belum selesai, polarisasi 2024 mulai terjadi. Sakit ule Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim. Ini sudah mulai. Yang mendeklarasi Anies enggak suka kepada Ganjar. Yang promosi yang mekat Ganjar hanya suka ke AHY. Di Ganjar, di Anies mekedro tanyo hanya ituri, itu nyo kadang paki. Maka saya berharap terakhir 2024 itu masih jauh. Saya minta maaf sebagai penyelenggara saja, mesin belum kami kasih hidup, kenapa rakyat sudah mulai gatal-gatal. Saya berharap lewat pemilu 2024 nanti tidak ada lagi perpecahan, terutama di Abdia. Apalagi Pak Bupati kita sudah selesai 2 periode. Mari kita bangun Abdia ini dengan penuh cinta kasih, hilangkan suultan, hilangkan hujat menghujat, tapi tanamkan kasih sayang. Nanggro Abdianyo, nanggro yang cukup mulia dengan kapasitas kekayaan alam, agraris, maritim, hingga perkebunan dan seterusnya adalah aset bagi generasi kita. Kalau tak pegot Abdianyo penuh dengan kebencian, tak bangun Abdianyo penuh dengan dendam, sampai ang kiamat, Tanyo akan selalu hidup dalam permusuhan dan kebencian. Saya yakin setelah Akmal Ibrahim, Akmal Abzal bicara pada kesempatan ini, saya yakin akan sempurnalah Abdia menjadi nanggro baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian, semoga Allah memberkati dan menerima ibadah Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.